Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala man ba'du wa ba'da tahiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Islam, Ikatan Silaturahmi Lingkungan Harapan yang saya muliakan, para masyarakat, tokoh sesepuh, bini sepuh, seluruh masyarakat yang mendengarkan pengajian Islam malam hari ini yang saya hormati, mohon izin, mohon dibukakan pintu maaf, sama-sama kita sebentar mengaji untuk melaksanakan kewajiban, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pertama, bersyukur kita semua diberikan kesehatan, amin. Kedua, bersyukur masih diberikan umur yang panjang, amin. Ketiga, bersyukur masih dikasih rezeki, amin. Buktinya ada makanan, ada pisang, ada kopi, ada rokok, dan juga bisa bayar arisan. Alhamdulillah. Arisan jangan dilihat jumlahnya. Arisan ini hanya untuk silaturahmi, minimal kita belajar infak, dan infaknya itu bisa manfaat ya dari kita untuk kita ya, wabidin ya. Kita bisa ngopi, bisa kopdar, bisa silaturahmi, bisa juga sama-sama seperti ini dinikmati dari kita untuk kita. Ini sudah contoh yang bagus, ada pisang. Pikir tadi hebat juga yang pisang ya. Jadi minggu depan siapapun yang dapat tidak harus seperti ini. Kalau mau syukuran, nanti mengawinin mau 7 bulan, berarti bisa disesuaikan, bisa dengan nasi kuning, mau nasi apa silahkan ya. Yang ulang tahun bisa kue tar, tinggal ditanya aja Pak Musiman itu bulan apa lahirnya. November. Nah, dalam waktu cepat. Ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, ulang tahun itu tidak wajib, tapi sebagai rasa syukur kita bisa bertolak bala melalui sedekah ulang tahun. Makanya ketika ulang tahun, kenapa kita harus traktir teman? Itu as-shadaqah tarfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala. Contoh, tadi aturan naik motor ditabrak orang, karena kita bersedekah maka gak jadi ditabrak. Bawa mobil di tol aturan dulu, karena kita rajin sedekah, itu kadangnya Allah tolong kita gak jadi gelundung, gak jadi celaka. Nah makanya saya sering katakan bahwa mohon izin ya, di Islam itu kita masih belajar dan belajar. Jadi tingkatan kita memang masih seperti ini, belajar pelan-pelan, kalau sambil buru, apa sambil ngerokok aja, pelan-pelan. Dan yang dikaji juga kitabnya nggak tinggi-tinggi, tapi ini memang kitab orang tua cocok untuk nasihati kita yang umur sudah segini. Bukan berarti saya nggak penting kita belajar kitab wudu, kitab sholat, kitab puasa, kitab zakat, fikih bukan. Fikih juga perlu ya Pak Abidin. Tapi usulan dari Pak Abidin ini memang satu kitab yang membahas tentang orang dewasa. Minimal bisa meningkatkan iman dan takwa dan kerajinan kita beribadah. Nah saya minta, karena musola ini musola kita bersama, tolong dimakmurkan bersama, punya rasa memiliki. Kemarin kita sudah diskusi, saya terima kasih ya. Ada yang mikirkan lampu dan lain-lain. Wabil khusus bukan hanya fisik, tapi juga non fisik.
nanti kita berlomba-lomba lah gitu. Kalau sekarang kita mengandalkan Ebi, mungkin Ebi sibuk. Jadi yang paling penting Bang Bule ya, memang azan. Kalau sholat jamaah rata-rata semua orang sholat. Yang azan ini yang ribet, yang azan duluan itu. Ini kalau mic nggak dinyalain, lampu nggak dinyalain, kemudian nggak ada yang azan, ya nggak ada yang sholat. Atau sholat tapi sholatnya belakang-belakang atau atur. Saya minta kalau bisa kita berlomba-lomba. Bukan perintah saya Pak, bukan. Ini perintah Allah. Orang yang azan itu pahalanya gede banget itu. Karena kan orang-orang masih sibuk kemana tahu ya Allah kan semua orang khusyuk mengejar dia. Ayat sholat, ayat pada sholat, kan aja sholat. Ayat al-falah, ayat cari kebahagiaan. As-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Jadi sebenarnya pahala yang azan itu banyak. Karenanya nggak usah mengandalkan yang muda juga nggak usah ngandelin yang tua. Biarin aja deh yang azan Pak itu aja nggak boleh. Jadi saya minta kecuali yang nggak biasa ya kita maklum. Jadi jangan dipaksa juga kalau nggak biasa azan. Saya minta Pak Haji ya, Pak Haji Ahmad dibantu, Bang Bule udah sangat rajin. Bang Joni sebenarnya udah megang mic dari beberapa kali momen, memang saya boleh evaluasi terus. Saya minta bisa membantu, artinya bukan berarti orang yang azan itu akan dibayar, itu bukan. Tapi yang bayar Allah. Ya Pak Edi, ini Pak Bidin sebenarnya suara ada. Jangan bilang suara saya azan jelek, jangan. Nggak usah kalau jelek, yang nyuruh jelek siapa dan nyuruh cakep siapa, nggak ada. Yang penting azan ada suara. Sarkum, jadi Pak Sarkum saya dengar azan cukup bagus juga. Ya standar aja sebenarnya. Ya kan pernah di Arab nih, pernah di Arab, pernah makan onta dia. Kita kan tanya dia, sate onta, sate kuningan yang jangan dimakan. Jadi saya bilang sate kuningan jangan dimakan, sate onta dimakan. Jadi azan standar ya. Ebi udah mulai bagus tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek-pendek aja. Kalau nggak kuat yang pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek dulu gitu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, kan standar. Ya kalau mau kan beda lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah pendek aja kan, Mas Sarkum ya, saya minta. Dan saya senang kalau usia-usia kita udah gocap ke atas, Pak Sarkum, Pak Abidin ya, saya minta tolong oleh Pak Abidin ini sudah mendengungkan masalah toreko ma'rifat berat ngaji yang itu luar biasa. Mungkin kita belum sampai, walaupun nanti akan sampai, tapi minimal. Jadi Pak Abidin menjadi pelopor ibadah sesuai dengan namanya. Ini orang lain bagus banget kasih nama. Abadah ya'budu ibadatan fawa abidun. Nah, Pak Abidin karena berarti dia sebelumnya ada project minal abidin ilal abidin. Nah gitu. Makanya namanya menjadi majrur. Sebenarnya abidun. Tingkatannya sudah abid. Dan Pak Abidin menjadi contoh kita. Kasih contoh teman-teman untuk azan aja. Saya minta azan ya. Kalau kita lagi di rumah, kecuali kita mulai kerja, ya, kita maklum semua. Karena memang kita itu masih level kasar. Kalau nggak kerja, ya dari mana kita makan gitu kan, sederhananya begitu. Kalau kita nggak bergerak, siapa yang gaji kita, ya kan? Nah malam ini Pak Edi judulnya cakep ya. Ini kebetulan aja saya nggak pilih-pilih ini urutan kita malam hari ini. Babun fil yakin wa tawakkul. Bagus banget nih judulnya ya. Bab tentang ilmu yakin dan ilmu tawakal. Yakin itu apa? Tawakal itu apa?
Yakin apa Pak Abidin? Biar sama-sama kita sharing. Nah, yakin adalah apa artinya yakin? Iman. Apa arti iman? Percaya kepada siapa? Allah. Tawakal apa Pak Abidin? Ini ajaran tarekat juga nih. Yakin tawakal termasuk tarekat. Deketin mic-nya Pak. Mic-nya kurang dekat. Ya, tawakal. Bahasa Indonesianya apa? Tawakal. Berserah diri. Tawakal itu berserah diri. Nek bahasa Jawanya pasrah. Bahasa Padinya, Padi Musman pasrah bongkoan. Nek diarani pasrah bongkoan ini totalitas diserah ning Gusti Allah urusannya. Itu kalau orang Jawa Timur gitu. Artinya kita pasrah kepada Allah urusan hidup, mati kita, rezeki kita, jodoh kita. Mana tadi Bang Sarkum? Gak usah bingung-bingung. Nyari-nyari jodoh kemana tahu, gak jelas Bang Sarkum. Di Facebook aja ada. Gitu ya, gak puyeng-puyeng. Nyari di Facebook ada, di apa? YouTube, di internet ada. Nah kita fokus ngaji, ini sambil bercanda tapi emang benar ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala? Nanti Pak Abidin kasih pandangan juga di situ pakai mic. Walamma ra'al mu'minun, ketika melihat siapa orang beriman, al-ahzab kelompok golongan, qalu maka berkata, hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini adalah janji yang Allah berikan beserta Rasulnya, wa sadaqallahu, dan Allah Maha benar dan Rasulnya, wa mazadahum, tidaklah bertambah untuk mereka ila iman wa taslima, iman dan pasrahnya, taslim. Nah ini bahasa Arabnya taslim. Tawakal itu bisa bermakna taslim. Taslim itu berserah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gini ceritanya Pak. Ya. Intinya waktu orang beriman dulu ditakut-takutin, ini zaman perang ini Pak. Hei orang beriman, kamu nanti orang kafir Quraisy akan menyerang kamu, gitu. Maka kamu mundur aja. Ini kayak Israel nih sama nih. Mundur aja Israel, Palestina, nyerah aja. Udah, ente udah dibombardir habis, mundur. Kagak ada urusan, ente nyerah aja, nggak usah pengen merdeka. Nah, Palestina, Hamas dan ini kayak ini dalam Quran ini disebut ini. Tetap bilang dia, qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini janji Allah pasti datang. Kebenaran pasti menang. Maka Palestina tetap berjuang. Sekarang udah dibantu mana? Yaman, Lebanon. Terus negara yang itu Rusia ya. Rusia. Termasuk Indonesia ya. Malaysia. Negara mana yang bantu Palestina? Turki ya, itu yang raja itu. Nah ini sama nih, pasti janji Allah datang, wa mazadahum ila iman wa taslima. Gua kagak takut lo takut-takutin. Sekarang Israel nakut-nakutin Indonesia, nakut-nakutin negara-negara itu ya kan? Tapi dia bilang gua nggak takut. Nah itu bagusnya nih ayat ini ya, ceritanya gitu dulu. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alladzina, orang-orang yang beriman itu, qala lahumun nas, berkata lahumun nas kepada manusia, manusia berkata kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum. Nah ini semuanya pasukan sudah kumpul. Ini ibaratnya Amerika nih lagi dukung dia. Siapa lagi tuh? Arab ya, Arab juga ikut-ikutan dukung. Mana lagi yang dukung? Israel, Cina. Oh Cina. Kalau negara ASEAN Singapura. Singapura kan, iya Singapura nolongin Israel kan? Ya, Bawin. Singapura pro Israel. Iya, Israel dia. Ini sudah berkumpul lakum untuk kalian, fakhshahum, ente takut aja Palestina, mundur. Fazadahum imana, tapi orang Palestina, orang Hamas, orang Islam, mujahidin kagak takut.
Wa qalu hasbunallah. Mereka malah ngomong, cukuplah Allah yang nolong saya. Wa ni'mal wakil. Allah maha tempat untuk melindungi. Fangqalabu, maka mereka kembali binikmati minallah, dapat nikmat dari Allah, wa fadlin, dan fadilah. Lam yashum su'un, tidak akan dapat mereka kejelekan. Artinya orang Palestina dan orang Arab saat itu yang ditakut-takutin gak akan dapat kejahatan, keburukan. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzul fadlin alim, Allah itu maha memiliki fadilah yang agung. Nah ini Bapak, saya tadi dalam mutolaah ini ayat gak sampai mikirin Palestina saya, tapi ternyata ini ayat ada hubungannya dengan Palestina dan keadaan waktu Rasulullah masih hidup seperti itu juga ada. Ditakut-takutin kelompok namanya Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu yang jahat-jahat nama Rasulullah itu nakut-nakutin supaya umat Islam mundur. Ente nyerah aja gitu. Tapi ternyata malah enggak. Nah ini namanya apa, Bi? Semangat, power, tawakal, enggak takut. Ente sama, mau hujan geluduk, lebar, enggak ada urusan, gua minggir bisa. Dagang kopi, dapat rezeki. Itu ini maksudnya. Jangan takut. Berangkat keluar rumah, pulang enggak bawa duit, tenang aja. Urusan duit, urusan Allah. Yang namanya bergerak, kaki bergerak, kita dagang, rezeki di tangan Allah, bukan tangan Islam, di tangan Allah. Itu yakin dulu nih. Tanya Pak Ade, berangkat naik kereta, naik motor ke Kerawang, balik, tanya Mbak Duit nggak? Tanya aja Mbak Duit nggak? Jadi rezeki itu dari jamin Allah kalau kita keluar rumah. Coba kalau kita duduk di rumah, Pak Edi, tidur, biar guru, biar PNS, pegawai juga kalau tidur mulu, diomelin. Jangankan diomelin sama yang maha kuasa, lu rezeki susah lu. Sama bini juga kita diomelin, Bang boleh ya? Tidur, bangun tiduran lagi, subuh tidur lagi. Tapi gak juga sih Pak Ustadz, kalau duit kita lagi tebel mah tidak tidur, bini gak tenang. Apalagi musim hujan. Kalau orang Jawa bilang musim hujan yang penting duit beras. Dan duit beras masanya saya ngake, karena orang hujan itu Pak Haji dikit-dikit makan. Saya hujan ini tadi makan ada kali 5 kali di sehari ini, Masya Allah tuh. Jadi hujan begini malah ngenteknya sego ini Pak Haji, ngabisin nasi berkah, ya kan Bang Bule ya, tenang aja. Yang penting beras mau mahal, minyak mau apa aja mahal, yang penting kebeli. Amin. Jadi Ebi semangat ya. Nih Pak Abidin semangat juga. Jangan lihat usia, keluar rumah dia kerja, walaupun nyopir pakai perasaan, nyopirnya pakai perasaan nggak pakai mata lagi. Tiba-tiba kejedot. Iya. Tapi tawakalnya tinggi. Ya, Masya Allah. Wa qala ta'ala, Allah berkata lagi, wa tawakkal, dan tawakalah nih alal hayy, yang ngasih hidup. Siapa yang ngasih hidup? Allah. Yang ngasih mati? Alladzi, yang la yamutu, yang tidak mati. Siapa yang enggak mati? Allah doang yang enggak mati. Malaikat mati enggak? Israil juga mati enggak? Mati nanti dia. Setelah udah dicabut semua dia yang mati. Tapi ntar dibangunin lagi sama Allah. Iya. Dan nanti di akhirat itu yang dibangunin pertama Nabi Muhammad. Nabi yang lain kagak. Muhammad duluan bangun, utuh dia badannya masih utuh. Ada Muhammad, saya kok baru bangun ini, kata Muhammad. Sudah berapa tahun saya disebut malaikat, saya sudah jemput ente masuk surga duluan. Orang-orang kagak ada yang boleh masuk surga Muhammad sebelum kamu. Tuh hebatnya itu. Nabi Adam itu belakangan semua tuh Nabi mulai. Muhammad dulu masuk surga, tapi Muhammad gak mau. Enggak, saya mikirin umat saya. Umat saya udah masuk surga belum? Jadi kita umatnya ini malah masuk surga duluan. Nabi Muhammad duluan, baru umatnya. Baru nabi-nabi yang lain, baru beserta umat mereka. Maka nabi yang lain itu ngiri semua sama Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu bapaknya kanjeng Nabi, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Sayyid itu tuannya Nabi
itu Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tapi nurnya Nabi Muhammad sudah ada sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Hebat nggak Nabi Muhammad? Nurnya itu udah ada. Dan ketika bersahadat, Nabi Adam kayak Nabi yang lain sudah tahu bahwa di situ tertulis Allah Muhammad. Bahkan lebih awal. Nabi Ibrahim aja waktu mau dibakar, itu kenapa nggak kebakar? Karena ada Nur Muhammad datang. Nanti ada cerita di sini kalau terkait Nabi Ibrahim ya. Kita lanjut dulu. Wa qala ta'ala wa huwa falyatawakkalul mu'minun bi. Dan kepada Allah lah bertawakal kepada orang beriman. Orang beriman itu tawakalnya kepada Allah. Kadang kawin kita nggak masuk akal. Yuk hitung-hitungan tadi, Bang boleh hitung-hitungan kita. Gaji kita sekian, pengeluaran kita sekian. Kalau pakai otak nggak ketemu duit, benar Pak? Iya betul. Pengeluaran Pak Abidin punya anak sekian, mantu sekian, cucu sekian. Tanya aja, mungkin sebulan bisa 10 jutaan, bisa lebih ya Pak ya. Tapi gajinya nggak segitu. Cuma kok bisa hidup dan bisa ketutup, tuh Pak Abidin. Ini matematika Allah, bukan matematika kita. Kalau matematika kita, kayaknya nggak ketemu Pak. Demi Allah Rasulullah, termasuk saya. Gedean utang sama gaji. Ya, udah dikatain dia nih, gedean utang sama gaji. Kita gaji sekian, dapat sekian. Tapi karena kita kerja keras, maka Allah kasih selain gaji. Kan gitu Pak, gaji udah habis misalnya. Nah itu matematika Allah Pak, bukan matematika kita. Yang penting tugas kita keluar rumah aja. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu. Apalagi Sabtu Minggu masih keluar. Nah itu berkah tuh Pak. Tapi kalau toh nggak Senin sampai Jumat kita bekerja, kita habiskan waktu dari pagi. Yang penting bergerak, itu Allah ngasih Pak. Makanya saya ngasih semangat Ebi, nggak ada cerita kemampuan Ebi memang skillnya ya kan di bidang bisnis ini pas banget dia. Pak D. Musiman juga mendukung Ebi, kamu bikin kopi dan itulah keahlian. Bukan merendahkan ya. Ini bicara Rasulullah juga dagang dulu Bi. Rasulullah tuh waktu muda udah dagang angon kambing ke negeri Syam, dipercaya janda yang mana? Janda cantik, Khadijah. Ente cari tuh janda yang kaya makanya Bi. Bisa nggak? Tanya Pak Win. Jadi cari janda yang kaya biar Ebi bisa berjuang dakwah. Tapi setelah dapat janda yang kaya, jangan malas ke musola. Karena Rasulullah itu ketika dapat janda yang kaya, Rasulullah tetap dakwah, hartanya Khadijah digunakan untuk agama. Khadijah itu dari kaya raya sampai habis bandanya demi Allah, dan nggak menyesal punya suami Rasulullah. Anaknya dapat anak 7 dari Siti Khadijah, yang laki mati semua, cewek hidup semua. Kenapa laki mati? Lah kalau anak Rasulullah laki ada yang hidup, dikira kanjeng Nabi berikutnya, tadi sembah-sembah orang. Ya ada nabi-nabi kayak raja-raja gitu. Kan sultan kan anaknya sultan, raja anak raja. Ini nabi anak yang laki-laki meninggal semua. Itu ada hikmahnya. Ya, tawakal ya Bi, tenang. Termasuk saya Bi, saya juga lagi latihan. Kalau kita tawakal itu nih, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang yang tawakal pada Allah, yang mencukupin Allah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, likulik kafi, kafanal kafi. Nah itu kan, itu insya Allah itu Allah yang mencukupin. Ada lagunya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tuh ciri-cirinya selalu bertawakal pada Allah. Jadi orang yang nggak tawakal pada Allah, nggak yakin sama Allah bahwa Allah ngasih kita, itu ya bukan beriman. Jadi ciri-ciri orang beriman itu tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah doang ya, Pak Ade ya. Bukan pasrah doang, tetap telepon teman, telepon bos, rekanan. Lu ada kerjaan nggak? Gua lagi nganggur nih. Begitu, bukan berarti pasrah doang tuh Pak Edi. Joni. Loyalitas sama bosnya, ya semangat, kejujuran, tetap begitu. Kalau kita buruk hubungannya bos mecat kita kan ribet terus saja. Makanya namanya bos ya di mana-mana ya kita taat azas. Ya kalau Ebi nggak ada bos kan, alhamdulillah.
kerja bebas. Enggak, dia dagang jam berapa aja kan bisa pulang, bisa tidur, bisa mana-mana. Itu kopi kalau kehujanan, nih, nggak usah stres, tenang aja kopi. Kopi, lo kagak ada yang beli rumahnya, gua minum sendiri sekarang. Tenang aja, dinikmati aja. Ajak bicara itu. Ajak bicara Pak. Kalau kita punya hewan, ikan atau tumbuhan, kan ada pohon yang bisa dijual. Tukang-tukang pohon, ajak bicara. Pohon, tiap hari kamu saya sirami. Saya nyiramin kamu pakai tenaga, pikir sekarang lagi susah saya, nggak punya duit. Ayo pohon, mainkan. Kamu harus bisa mendatangkan uang. Tiba-tiba ada pembeli tuh pohon. Iya Pak, diajak dia kan berzikir juga itu, bertasbih, makhluk Allah. Ikan bisa ngomong nggak? Ikan, burung itu bisa diajak bicara Pak. Kalau kita belum bisa ngomong dengan ikan dan burung, bodoh kita harus bisa. Loh, Ustaz, emang kita Nabi Sulaiman? Bukan. Seolah-olah dia bisa berinteraksi, bisa nggak? Oh bisa Pak. Praktekin, saya punya ikan kayak gitu. Mohon maaf nih Pak, kita ngempanin ikan itu bayar nggak? Belinya empan bayar nggak? Pak De, ngempanin burung, ngempanin ikan. Yang namanya ngempanin kan bayar, dan bayar itu pakai duit. Romanya kita lagi susah, aja tuh bicara ikan. Ikan, saya sayang kamu. Dia celung-celung mulutnya itu sebelum kita kasih umpannya Bang ya. Ini bukan praktek bohongan Bang, saya nggak hoax ini, saya bicara. Itu pas saya mau giniin dia kok nyongol-nyongol gitu kan. Masya Allah dia lapar. Ya Allah ikan, kamu bertasbih, kamu punya doa. Saya kasih umpan, tolong doain saya ya. Pak Haji ini biar dapat rezeki, biar saya bisa beli umpan ikan yang banyak, kamu saya kasih banyak umpan. Subhanallah. Set dia makan, kita doain. Ikannya disayang Pak, ikan itu disayang, ayam disayang, hewan disayang. Itu kan makhluk Allah dia. Dia bertasbih, dia bisa mendoakan. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih. Apalagi apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kita harus percaya itu Pak. Itu ikan tuh Pak. Ini maaf nih, ini bicara kehidupan ya. Demi Allah Rasulullah. Itu Bang Mulik. Tiba-tiba tuh ada aja tuh rezeki itu. Setiap saya tuh habis sayang dengan ikan, saya tak bicara itu, ya entah temen lah traktir, temen lah ini, ngasih order, ngasih ini. Merinding saya ngomong, Insya Allah ya Allah. Allah semua yang gerak. Coba aja tuh ikan omelin, ikan gak harus sempat. Lu brengsek lu ikan, omel gua. Kita timpuk makan, mungkin kita belangsak juga. Ini kita yang sering zolim nih, kita emang hewan, emang kucing ya. Karena kan kucing ini sering makan daging apa. Kadang-kadang kita ngamuk sama kucing. Sebenarnya kita ngamuknya nggak usah terlalu banget. Ya mungkin ngasih pelajaran boleh ya. Tapi jangan terlalu, karena apa? Dia makhluk juga ya. Memang kita ini rata-rata ya begitu. Ada yang cinta banget sama hewan kucing, ada juga yang tidak. Terutama ketika dia berak dan lain-lain kan kita udah marah duluan. Tapi untuk yang makhluk tadi itu Pak, ayam, ikan, burung, ya Pak De, mulai malam ini, wah kata Ustaz Cak Nur tadi saya suruh bicara sama burung. Coba burung Pak De saya ajak bicara. Ini order mulai sepi. Burung. Ntar Budi bilang, kapan mulai stres nih bujuk? Iki kok burung diajak ngomong. Burung, benar. Hidup ya, alhamdulillah. Coba diajak bicara Pak. Dia perlu disayang. Makhluk itu kalau dilus-lus, nih macan saja, Pak Win, hewan macan itu kalau dilus-lus, sayang Pak. Nurut dia tuh macan, onta. Coba deh yang galak-galak itu. Apalagi kita, saya ngomong gini aja mau nangis saya. Ikan tuh kalau kelaparan Pak, saya pesen anak, pokoknya kalau bapak nggak ada awas kamu sampai mati. Saya pernah pulang ke Jawa, dia lupa, pulang dari Jawa 1 minggu mati tuh ikan semua. Loh, saya bukan nangisin harga ikannya, ini makhluk Allah yang harus disayangi. Dan jangan sampai kita tega. Masa iya tuh ikan walaupun boleh digoreng,
yang udah kita sayangin kita main goreng gitu. Enggak ada. Kalau bisa jangan. Kecuali ada juga yang rawat ayam ya. Dia kurang merayap ayam juga doyan ayam ya. Itu ada, saya punya teman Bang Yusuf di Perigi, dia bosnya ayam, enggak doyan ayam. Ada tuh, ini ujung sana rumahnya. Pak Ustadz, saya nggak pernah makan ayam. Dia nggak tega makan ayam. Ya sama mungkin tukang lele gitu kali ya, nggak tega makan lele. Barangkali begitu. Nah, Bapak sekalian, itu intermezzo tapi bagus juga untuk kehidupan kita mengenai tawakal. Nah, ini ada hadis tawakal yang bagus, kita baca sama-sama ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Allahumma ya Allah laka untuk kamu ya Allah aslamtu saya berserah diri. Ini wabika amantu saya beriman. Wa alaika tawakkaltu saya pasrahin semuanya. Wa ilaika nabtu saya tobat. Wabika khosamtu saya bermusuhan juga karena Allah. Allahumma ya Allah a'udzu saya berlindung biizzatika dengan kekuasaanmu. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain Engkau. Antudillani antal hayyul ladzi yang bisa menyesatkan saya juga Engkau. Antal hayyu Engkau yang maha hidup, alladzi yang la tamutu Engkau tidak mati, wal jinnu dan jin, wal insu dan manusia yamutuna mati kabeh. Jin dan manusia mati kabeh. Tapi yang tidak mati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. Ikutin lagi ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala laha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar wa qala laha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Nah ini Pak, innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ceritanya bagus nih Pak. Nabi Ibrahim ketika sudah dilempar ke api mau dibakar raja siapa? Namrud itu Rasulullah membisiki. Jadi Rasulullah hadir tuh, bayang itu. Subhanallah. Artinya Rasulullah hadir di sini maksudnya ada Nur Muhammad yang hadir. Wa qala laha suruh baca begini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, nanti Ebi boleh praktekin ya. Ebi megang air panas. Nanti baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba aja pegang air panasnya, Bi. Melepuh tangannya. Kalau yang megang Ebi melepuh. Tapi karena yang megang ini Ibrahim, enggak. Itu. Sama kayak ya narukuni wardan wassalaman ala Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim enggak kebakar, yang baca kita kebakar. Ya, jadi jangan coba-coba. Kalau ada yang enggak kebakar megang api, itu belajar ilmu khusus Bi. Kata Bang Kulit, lu orang mana emang? Orang Banten. Lu enggak kenal gua juga enggak kenal sama lu. Lu tahu gua enggak? Kagak. Gua juga enggak tahu sama lu gitu. Jadi ada ilmu Banten yang Bi. Ada nggak begitu Bi? Iya. Ada juga yang ngecengin kita. Lu malu lu jadi orang Banten lu. Gue bacok masih cerdas juga. Emang orang Banten emang nggak cerdas dibacok. Hah? Iya. Nggak usah lah belajar gitu-gituan Bi. Nggak usah ya. Yang paling enak mah nggak usah nyari musuh, nggak usah nyari gitu-gitu.
Nah ini ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api tadi bacaannya itu bi. Yadkhulul jannah, masuk surga, aqwamun, satu kaum, afidatuhum mislu afidati thair, apabila hatinya mereka seperti hatinya burung. Pade, baru saya cerita burung, ternyata ada di sini. Gini maksudnya Pade, orang yang masuk surga satu kaum, kelompok kayak kita gini nanti insyaallah, afidatuhum, hatinya mislu afidati thair, seperti hatinya burung. Nah, kita nganalisa ya, bagaimana hatinya burung, sifatnya burung apa tuh, kok bisa dia masuk surga kalau hatinya seperti hatinya burung? Kalau analisa Pade, emang seperti apa hatinya burung? Nggak tahu ya. Kila maknahu mutawakkilun, artinya burung itu pasrahnya tinggi. Wakila qulubuhum raqiqah, burung itu hatinya rokik. Rokik itu tipis, tipis itu halus lah gitu. Jadi orang yang pengen masuk surga seperti burung, belajarlah hatinya seperti burung yang dia tuh ya rokik. Kalau diterjemahkan lain ya latif, Allah latif, dia hatinya halus. Insya Allah, ya Allah Pak Ade. Jadi kita ngerawat burung selama ini ada hikmahnya ya. Ternyata burung itu hatinya baik. Ini menurut Kanjeng Nabi nih, ada hadisnya ada. Orang-orang yang ngerawat burung, ya udah ini aja, ambil hadis ini aja Pak Ade. Cakep juga Pak Ade. Ikan malah belum ada. Ikan ada hadisnya. Itu kalau di Thalabul Ilmi gini. Orang yang belajar ilmu, ya, orang alim, orang yang pandai, faqih, itu didoain oleh malaikat beserta yang ada di langit, termasuk ikan ikut mendoakan. Itu ada hadisnya. Nah, kalau ini orang-orang alim. Tapi kalau yang ini tadi masuk surga orang-orang yang hatinya seperti hatinya burung. Masya Allah, ini kan perumpamaan yang luar biasa ya. Nah, sebentar, walaupun malam dikit nggak apa-apa, karena nanti minggu depan kita tidak akan bahas ini. Ada yang bagus tadi. Saya ini kan sebelum saya sampaikan, saya mau tolaah dulu. Mana yang perlu saya sampaikan? Ntar dulu. Nah ini nih, Ebi, sebelum tidur kita baca ini, Ebi ya. Sebelum tidur atau sebelum pergi dah. Terakhir ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu. Allah, wala haula, wala quwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kupita wa wukita wa tanaha anhu syaiton. Nah ini bagus Pak, ini yang sering disampaikan penceramah memang ya, tapi kita baru ketemu di hadis ini. Hudita wa kupita wa wukita, ini populer sekali. Kalau mau pergi Pak Ade kemarin kemana? Terakhir Sumedang. Pak Ade mau ke Bandung. Kalau naik bis bacanya ini. Ditambahi. Selain Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doanya bocah TK. Anak soleh. Siap rapi. Ini anak soleh nih. Tapi ditambahin ini Pak. Apalin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini sama, mau dagang kopi baca itu Bismillahirrahmanirrahim dulu, tapi tambah ini Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata, Allah lancarkanlah dagangan saya. Selesai itu. Nanti akan dijamin oleh Allah hudita. Ente dikasih hidayah sama Allah, petunjuk, wa kupita. Kapa yakfi dikasih kecukupan nama Allah. Wa wukita di sini saya tadi terjemahnya wa wukia, wako yaki dijaga sama Allah. Saya ulangin. Ebi kupita kafa yakfi dikasih kecukupan. Wa wukita dulu hudita dikasih petunjuk. Wa kupita dikasih kecukupan. Wa wukita wukia dijaga sama Allah SWT. Jadi sepanjang perjalanan kita di tol, di tempat kerjaan, dari rumah sampai ke tujuan, pulang lagi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini hadis luar biasa Pak Abidin, untuk kita amalkan besok pagi mulai kita praktekin.
Memang kita setiap hari kalau mau naik mobil itu Bismillahirrahmanirrahim Musa. Selain itu Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, terakhir itu yang perlu ditutup diapalin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau ditambahin boleh illa billahil aliyil azim, sama aja. Semoga manfaat, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita diberikan istiqomah ya, sesibuk apapun kita masih mau ngaji, diluangkan untuk diberi kesempatan nikmat yang luar biasa kita syukuri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.